Akbar yang lagi kenceng naik motor, tiba-tiba Akbar merasa di pinggangnya ini kayak ada orang yang lagi bonceng. Dan tangannya ini ada di pinggang Akbar. Akbar ini lihat nih, di pinggang Akbar. Akbar melihat ada kedua tangan sedang memeluk pinggangnya Akbar. Brum, 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 brum. Dan tangan tersebut ini kukunya hitam-hitam dan bener-bener kotor penuh lumpur. Apa ini? Tangan siapa ini? Tangan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Brum, 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 brum. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sangat sehat walafiat. Itulah doa saya setiap ketika saya tayangan ada hadir untuk kalian semua. Ini saya berdoa seperti itu, biar semuanya ini sehat. Ya, oke? Nah, seperti biasa absen namanya siapa, ya kan, di kolom komentar. Saya semakin tambah kenal, banyak subscriber baru. Terima kasih sudah absen terus, ya kan. Di mana tempat tinggalnya, siapa tahu nanti saya bisa berjumpa dengan kalian semuanya. Nah, pastikan semuanya sudah absen. Nah, untuk cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber juga sama, ya kan. Ada seseorang laki-laki, ya kan. Dia ini merantau jauh-jauh ke kota. Dia merantau jauh-jauh di kota. Setelah itu dia ini ngekos di situ karena dia pekerjaannya ini adalah seorang kurir. Dia pengantar paket, ya. Nah, pada saat dia ini ngekos, di kosannya dia ini sering yang namanya diteror. Awalnya dia tidak pernah menggubris. Karena dia udah kelelahan, capek, dia pengen istirahat gitu kan ya. Tapi terus-menerus diteror oleh arwah penunggu kosan. Dia ini nyari tahu, tanya-tanya, ini ada apa sih sebenarnya di kosan ini? Tapi semuanya ini tidak ada yang tahu. Hingga pada akhirnya dia berhasil mengungkap kematian arwah yang gentayangan ini. Penyebabnya apa? Ya kan? Kematiannya itu seperti apa? Ini medianya lewat Jailangkung. Medianya ini lewat Jailangkung. Ini selama raw tayang baru kali ini mengupas sebuah Jailangkung di sebuah cerita kiriman dari subscriber. Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, untuk keamanan bersama. Di sini ada toko pemuda, kita sebut saja namanya Akbar. Akbar ini hidup di desa dan di pedesaannya, ya kan, di kampungnya. Ini susah mencari kerja. Kiri kanan dia ini nyari kerja nggak pernah didapat. Bapak ibunya ini sampai kasihan lihat Akbar. Karena apa? Akbar ini orang yang ulet, tekun. Dia ini benar-benar tidak gampang menyerah. Makanya ketika mengisi waktu ketika dia nggak ngelamar kerja, ya kan, sembari nunggu panggilan, dia ini mau mengerjakan apapun. Nah, si Akbar ini bisa dikatakan, ya kan, bocah yang peka terhadap misalnya ada tempat angker, ya kan, yang dikenal angker atau apa. Si Akbar ini bisa merasakan di sini nggak beres nih. Aku kok awalnya kayak gini ya, tapi nggak pernah dilihati. Cuma dia kayak tahu. Ini tempat kayaknya bener-bener gak enak nih. Akbar ini tahu. Pernah suatu kejadian, ya kan, dimana bapaknya ini mengajak Akbar. Bapaknya ini mengajak Akbar untuk memuat kayu, ya kan. Jadi bapaknya ini kadang-kadang jadi supir freelance, gitu kan. Nah, ngambil kayunya ini di hutan. Akbar ini diajak untuk menjadi seorang keneknya, ya kan. Terus ada beberapa orang-orang yang memang diajak untuk mengangkat kayu. Untuk mengangkat kayu dari hutan, ya kan. Setelah itu baru dibawa ke si pembeli. Setelah mobil ini masuk hutan, Akbar ini ngomong sama bapaknya, "Pak, sepertinya ada yang gak beres ya, Pak." "Gak beres kenapa tuh, Le?" "Gak tahu Akbar, kok gak enak aja, Pak. Perasaannya gak enak aja, Pak." "Oh, lah emang kenapa tuh, Le?" "Iya, Pak. Gak tahu kenapa." Udah, bismillah. Akhirnya kayu dinaikkan, ya kan? Setelah kayu dinaikkan, Akbar ini sepanjang jalan mengantarkan kayu itu, dia merasa gak enak. Entah kayu tersebut ini yang dipotong, yang sudah dinaikkan ke truk ini ada sesuatunya atau apa. Yang jelas Akbar sepanjang perjalanan mengantarkan kayu itu kepada si pembeli, ya kan. Ini kayak ngerasa yang ini ada yang gak beres, terus ini akan membahayakan, ya kan. Nah, ternyata bener. Sesampainya Akbar ini nganterin kayu di tempat si pembeli, ternyata bener. Truk ini baru diparkir,
tiba-tiba sudah ada bendera kuning. Ternyata si pembeli ini meninggal. Pak, bener kan Pak? Lah, iya Le. Lah ini ada apa Le? Pas ketika mereka turun ya kan, turun dari truk ya kan, mereka tanya orang di sekitar segala macam, ternyata bos yang pemilik depot kayu itu yang membeli gitu kan ya, yang membeli dari kayu-kayu yang dari hutan itu tadi, ini meninggalnya kegencet dengan kayu. Jadi saat itu ditanya kan, si bapaknya si Akbar ini tanya, ini meninggalnya kenapa Mas? Tanya-tanya pegawai yang ada di situ kan, ada kayu besar di atas Pak. Nah tadi itu tambangnya udah diturunin Pak, tapi para pegawai ini nggak kuat Pak. Tiba-tiba kayu itu menghantam badannya Pak Bos Pak. Jadi kena pohon besar, potongan pohon besar. Meninggalnya seperti itu. Pada akhirnya jenazah pun dimakamkan. Akhirnya kayu-kayu tersebut tadi ini setelah ditaruh di situ, ini jadi pengurusnya ini yang menggantikan sementara. Sesampainya di rumah, ya kan? Sesampainya di rumah, Akbar bilang sama bapak, bener kan Pak? Akbar perasaannya nggak enak Pak. Mudah-mudahan kayu yang kita bawa kemarin mudah-mudahan nggak apa-apa Pak. Yole. Kamu ini loh, dulu ya memang kakek kamu itu tahu hal-hal seperti itu Le. Mungkin nurun ke kamu kali Le. Nggak ngerti Pak. Yang jelas Akbar itu kalau ke tempat-tempat yang memang Akbar ini kayak kayaknya nggak pas. Akbar ini kayak ngerasa ada yang beda Pak. Akbar menjelaskan ke bapaknya. Berjalannya waktu Akbar juga belum mendapatkan pekerjaan. Ada tetangganya yang pulang kampung dari kota. Ini ketemu sama Akbar. Akbar pada saat itu sedang ngopi di warung. Ketemulah sama Akbar. Bang, Don, kita sebut aja namanya Doni. Nah, si Doni ini kerja di kota. Akbar bilang ke Doni, Don, di kota ada kerjaan gak Don? Ya, kamu nanya di kota ada kerjaan gak? Ya ada lah banyak. Emang kenapa sih? Emang kamu belum kerja? Belum Don, aku belum kerja. Aku sementara ini ikut bapak. Kadang-kadang ada gawean, kadang-kadang enggak. Banyak anggurnya Don. Ya udah, mending kamu siapin lamaran. Nanti kita berangkat bareng. Yo. Nanti tak anterin. Siapa tahu ada tempat-tempat yang mau menerima kamu. Ijazahnya masih ada semua komplit. Komplit Don. Ya udah Don, aku tak ngomong sama orang tua dulu. Nah, akhirnya Akbar ini pulang ngobrol sama orang tuanya. Orang tuanya sebenarnya sudah mewanti-wanti. Bapaknya ini udah ngomong. Yakin Le, bapak ini anak satu-satu kowe. Bapak ini kepikiran kalau kamu hidup di kota. Apa kamu sanggup? Piye Le? Ya, gimana ya Pak? Ya kalau di sini nggak dapat kerjaan, masa iya ngandelin yang di desa Pak? Ya wes Le, gini aja. Kamu coba nanti ngelamar di sana. Kira-kira nggak betah langsung pulang. Yo? Iya Pak, kalau gitu berarti Bapak sama Ibu ngerestuin yo. Yo wes, tapi hati-hati jaga diri. Nggih Pak. Dan akhirnya Akbar mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian akhirnya Akbar ini ikut Doni. Sesampainya di kota, Doni pun menunjukkan. Nah, ini ada lowongan, ini ada lowongan, ini ada lowongan. Coba kamu taruh semua lamaran. Kira-kira dipanggil semua, kamu pilih. Yang kamu serak mana, yang kamu cocok mana, ambil. Ya udah, tapi aku di sini minim pengalaman. Aku belum pernah kerja. Udah, buat batu loncatan. Siapa tahu nanti akhirnya kamu ini jadi enak, jadi nyaman, ya kan? Daripada nganggur. Di kampung nganggur ini gak enak. Ya udah kalau gitu taruh lamaran. Singkat cerita akhirnya bener nih. Keesokan harinya si Akbar ini mulai menaruh lamaran. Dang. Sementara ngekosnya ini ikut Doni. Doni sendiri dia bekerja di sebuah pabrik. Ceritanya berjalannya waktu ternyata Akbar dapat panggilan. Jadi ada sebuah perusahaan yang memang membutuhkan kurir paket gitu kan ya. Kurir paket untuk mengantarkan barang. Akbar ngomong sama Doni. Don, aku dapat panggilan ini di kurir paket tapi kok jaraknya jauh dari kamu ya Don? Yo wis, gini aja, mending kamu ngekos yang deket-deket di situ. Nanti bulanan pertama tak pinjemi aku, gampang nanti kamu transfer aku. Bener Don? Iya, udah yang penting jelas dulu. Pekerjaannya apa, seperti apa, segala macam. Akhirnya si Akbar ini menuju ke tempat paket tersebut, ya kan? Perusahaan paket tersebut. Nah, setelah di situ ternyata bener, Akbar diterima dan diberi motor inventaris untuk mengantarkan paket yang memang jaraknya ini tidak jauh. Kejadian ini zaman-zamannya belum ada ojek online. Jadi kisaran tahun 2000 ke atas lah, ya kan ya. Nah, pada saat itu ya kan, setelah diterima, Akbar ini balik ke Doni. Dan seperti yang dijanjikan Doni pun memberikan uang. Ini buat bekal pertama tak pinjemi.
Nanti gampang kamu kalau udah gajian transfer aku. Ya udah Don, makasih Don. Aku berarti ini harus nyari kos Don. Memang tempatnya jauh dari kamu sih. Jadi aku nggak bisa nginep di tempat kamu. Nggak apa-apa. Buat batu loncat. Nanti kalau kamu ada apa-apa segala macam kabari aku. Nanti kalau pas aku libur aku main ke tempat kamu. Ya, kamu cari alamat kosan mana segala macam sih kamu hafal. Kamu udah deket, kamu udah enak untuk kamu kerja. Kabarin alamatnya mana, nanti gampang aku main ke tempat kamu. Ya wis Don, kalau gitu aku permisi dulu. Singkat cerita, kan? Akhirnya setelah diterima di situ, hari pertama Akbar ini langsung nyari kosan. Nah kebetulan di daerah di situ ini kosan ini mahal-mahal semua. Pada saat itu kosan harga 1 juta ini mahalnya minta ampun di situ. Lah kok mahal ya kosan 1 juta? Lagi nyari lagi. Dan di sini bekal yang dari Doni, pinjaman uang yang dari Doni hanya 500.000. Nah, pada saat itu akhirnya Akbar ini nyari sampai akhirnya masuk ke gang agak jauh dari perumahan orang juga. Akhirnya ketemu rumah paling ujung. Dan rumahnya ini ya kan bisa dikatakan bener-bener gelap gulita, bener-bener gangnya masuk ini bener-bener gelap. Ini pun yang ngasih tahu, di sini tanya-tanya orang, ketemulah. Setelah dihubungi, akhirnya pemilik kos bilang, besok lagi aja Mas, ketemu saya pagi. Nanti Mas ke situ lagi. Aduh Pak, tapi kalau besok pagi saya berangkat. Mas berangkat jam berapa? Saya jam 8 Pak. Jam 6 pagi saya ke situ. Rumah saya sebenarnya nggak jauh dari situ. Tenang aja, ya. Nanti saya ke situ. Pagi-pagi kita ketemu. Yaudah ya Pak. Nah paginya nih ya, sebelum Akbar ini berangkat karena udah dapat motor inventaris ya kan. Ini akhirnya ketemuan jam 6 pagi ketemu. Akbar ini sampai tidur di kantor pada malam itu. Nah di sini kenapa Akbar memilih kosan itu? Karena apa? Di depan kosan ini ada tulisan kosan murah 300.000. Ini yang membuat Akbar, wah ini pas dengan budgetku. 300.000 untuk kosan, yang 200 untuk pegangan. Akbar berpikir seperti itu kan. Singkat cerita keesokan hari akhirnya ketemu dengan pemilik kosan. Kita sebut saja namanya Pak Karso. Setelah itu Pak Karso bilang, yaudah Mas, lihat-lihat aja dulu gak apa-apa. Silakan monggo. Ini beneran Pak, 1 bulannya 300.000? Iya, cuma memang belum ada yang nempatin. Ini ada 6 kamar. Akbar bingung. Ini ada 6 kamar, kenapa satu pun gak ada yang nempatin? Ya kemarin-kemarin sempat ada, tapi orangnya udah pindah kerja. Kata Pak Karso, ya kan? Akhirnya Akbar masuk nih. Akbar masuk ngecek satu persatu. Pagi-pagi itu, ya kan? Akbar ngecek. Oh, yang bawah ini gak ada kamar mandinya ya Pak? Ya, yang bawah gak ada kamar mandi. Kamar mandinya barengan, yang bawah. Kalau yang atas ada. Kenapa yang atas ada? Ini yang atas 500. Yang bawah 300. Nah, terserah kamu gimana. Wah kalau gitu saya yang bawah aja Pak, budgetnya gak cukup Pak kalau yang 500 Pak. Oh ya terserah, milih kamar yang mana? Saya yang ini aja Pak, deket sama kamar mandi. Oh ya udah. Akhirnya Akbar ini memilih sebuah kamar yang memang ada paling ujung. Dia gak memilih kamar yang utama di paling depan, gak, justru malah yang paling ujung deket kamar mandi gitu kan. Karena pikirnya Akbar ketika mandi, ketika apa, gak perlu jalan jauh atau apa. Akbar juga berpikir nanti kalau ada orang lagi segala macam, biar paling tidak Akbar ini lebih cepat ketika ke kamar mandi atau apa. Karena berdampingan. Soalnya kamar mandi dan kamar Akbar ini berdampingan. Singkat cerita akhirnya Akbar pun menempati tempat itu. Gitu. Akbar membersihkan segala macam. Bangunannya bisa dikatakan bangunannya ini udah bangunan lama ya. Terus banyak kotoran-kotoran atau mungkin memang karena jarang ditempatin orang kali ya. Mungkin bangunan-bangunan tahun 97, 98 gitulah ya kan. Nah pada saat itu Akbar sudah mengiyakan, Akbar pun langsung berangkat kerja. Pak, mulai nanti sore saya masuk ke sini Pak. Oh yaudah nggak apa-apa. Nanti saya seminggu sekali ke sini. Rumah saya ada di gang paling depan. Ini ngadepnya ke selatan. Bapaknya ini ngomong seperti itu. Singkat cerita, akhirnya Akbar ini pun berangkat kerja. Udah ngasih uang kan, berarti nanti sore Akbar pulang, Akbar bawa barang-barang dari kantor yang tadi udah nginep di kantor, ini akan dipindahkan di kosan. Singkat cerita sore hari Akbar ini pulang. Ini kan Akbar sore hari pulang. Kerja pertama Akbar adalah menghafal peta di kota tersebut. Kerja pertama, pertemuan pertama dengan kepalanya ini dikasih tahu. Nanti kamu nganter-nganternya pakai di daerah-daerah ini nih. Ini. Dihafalin ya. Nanti di rumah juga dihafalin, di kosan kalian masing-masing dihafalin. Akbar mendapatkan jatah memang tidak jauh dari kosan juga ketika mengantar. Akbar pun berkenalan dengan sama-sama kurir. Kita sebut saja di sini namanya Rizal dan Aji. Mereka akhirnya berkenalan. Rizal dan Aji pun berkenalan. Dan setelah itu
Akbar ini pulang. Akbar pulang udah nata-nata. Ternyata di dalamnya ini ada kasur juga. Udah kebetulan sekali kan ya. Yang lain gelap, hanya kamar Akbar lah yang ada penerangan. Dan di teras, di bagian teras. Karena kamar-kamar yang lain ini gak ada penerangan sama sekali. Belum ditempati. Gitu kan. Hanya kamar Akbar yang deket dengan kamar mandi. Akbar pikir pokoknya ini murah uangnya. Bayarnya ini murah. Dan dari kantor juga deket. Terpaksa Akbar di situ. Kalau saya jadi Akbar mungkin saya kebingungan di situ sendirian gitu kan. Posisi sendirian. Akbar ini kebetulan pulang ini jam 10 malam. Kan Akbar pulang jam 10 malam, ya kan, pada suatu hari ini. Berarti mungkin kurang lebih 1 minggu Akbar tinggal di situ. Ini Akbar pulang malam, Akbar udah naruh motor di parkiran, Akbar ini masuk, Akbar ini mau mandi. Saat Akbar ini ngambil handuk, ya kan, lagi di kamar, dia buka pintu kamar kan, dia mau ke kamar mandi yang ada di sampingnya kan. Tiba-tiba Akbar kaget. Kagetnya kenapa? Kamar mandi ada orang mandi. Ini yang mandi siapa? Jam 10 malam. Akbar bingung kan? Ada orang suara mandi. Jadi persis orang ini ngambil air pakai gayung gitu kan ya. Disiram-siramkan ke badan. Ini suara dari turunnya air ke lantai, jatuhnya air ke lantai ini sangat-sangat jelas. Lah, ini orang lagi mandi nih. Ini siapa? Akbar memberanikan diri untuk ngetok pintu. Deg 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 deg. Ada orang ya? Siapa ya? Siapa ya? Apa Pak Karso? Pak Karso? Apa pemilik kosan? Nggak ada suaranya. Dan pada akhirnya di sini karena Akbar penasaran membuka gagang pintu tadi, diputerlah sama Akbar, cekrek, dibuka sama Akbar, Akbar kaget, nggak ada orang di situ. Dan anehnya air ini ngocor. Loh, siapa yang ngisi air? Aku baru pulang, atau jangan-jangan tadi aku capek. Sudahlah, aku mandi. Tapi yang isi air siapa ya? Apa jangan-jangan tadi Pak Karso kesini terus lupa matiin air? Udahlah, aku mandi. Mandilah si Akbar. Akbar mandi, Akbar kembali lagi nih ke kamarnya. Saking capeknya, ya kan? Akbar ini main handphone, saking capeknya, dia ini ketiduran. Nah, antara tidur dan enggak, ya kan? Akbar ini sempat mendengar orang lagi mandi lagi. Kayak ada orang lagi mandi, siapa ya? Tapi dia ini kayak malas untuk bangun. Pernah nggak kita ini dengar apa terus kita lagi tidur, padahal kita ini pengen bangkit gitu kan ya, tapi kita denger gitu kan. Nah, ini dirasakan oleh Akbar. Siapa ya? Udahlah. Dan kejadian seperti itu ini terus-menerus berulang kali. Akbar bingung kan di sini ya. Aku biasanya merasakan hawa yang nggak enak ketika ada di tempat manapun, tapi ini aneh. Aku merasa baik-baik saja, tapi ini kamar mandi kok seperti ini. Biasanya kan Akbar ini kan yang saya bilang ya kan, yang cerita di awal, di mana Akbar ini ketika ada di tempat baru, dia merasakan hawa yang gak enak, dia akan berasa peka dia. Tapi anehnya di kosan itu, ya kan, apa mungkin sudah ketimpa capek, dia harus istirahat atau apa segala macem, ya kan. Ini Akbar ini nggak kepikiran yang wah di sini horor nih, nggak sama sekali. Oke, kita jalan ceritanya. Nah, pada saat itu Akbar ini tidak gubris akhirnya. Jadi udah kayak biasa, kalau ada suara orang mandi ya udah biasa aja. Udahlah biarin. Hingga pada suatu ketika ya kan, ini Akbar ini tidur. Akbar ini tumben-tumbennya, ini kurang lebih jam 2:30 pagi dia kebangun haus. Nah, dia ini ngambil air minum dari galon, dia tuangkan ke gelas. Saat itu Akbar belum bisa beli dispenser atau apa, nggak ada. Ini untung dikasih galon. Di situ memang diberi galon di situ untuk isi air ulang gitu, isi ulang gitu kan ya. Akbar ngambil air ya kan, ditaruh di gelas. Akbar ini haus. Nah, pada saat Akbar ini mau minum, tiba-tiba Akbar kembali lagi mendengar ada suara orang mandi. Akbar melihat jam kan. Saat Akbar melihat jam dinding, ini tepat menunjukkan pukul 2:30. Lah, siapa ini 2:30 yang mandi? 2:30 dini hari ada orang mandi. Masa iya pemilik kosan itu datang ke sini cuma mandi? Aku kok penasaran lama-lama. Sudah berapa kali ini aku mendengar suara itu. Dan ketika aku buka nggak ada, ketika aku buka nggak ada. Tapi ini kenapa harus jam 2:30 dini hari? Yang biasanya ini jam 10, jam 9, jam 10. Ini kenapa jam 2:30 dini hari? Akbar penasaran. Akbar menggeletakkan air minumnya, ya kan, gelasnya ditaruh di lantai karena memang lesehan di situ.
nggak ada barang-barang apapun. Nah, Akbar ini keluar. Akbar keluar rumah. Nah, pada saat itu bolam depan kamar mandi, ini kan warnanya kuning, ya kan? Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba ini nyala mati. Kayak bolam dia ini kayak mau putus. Ini bolam kenapa lagi? Tapi suara orang mandi terus-menerus ada. Apa ini? Suara apa ini? Kok ada orang mandi? Pak Karso? Dek. Pak Karso? Siapa ya? Ada orang siapa ya di situ ya? Di dalam kamar mandi siapa ya? Terus menerus Akbar seperti itu. Gak ada jawaban dan suara orang mandi tersebut ini semakin kenceng. Akbar penasaran. Di sini cuma ada saya. Tanggung jawab apa-apa di sini, ini sudah pasti saya. Jadi saya nggak mau kosan ini ada apa-apa. Ini saya harus mendobrak. Mau nggak mau. Nah, sebelum mendobrak, Akbar ini coba membuka pintu kamar mandi tadi. Tidak dikunci. Dibuka lah sama Akbar. Akbar kaget. Pada saat Akbar ini melihat di dalam kamar mandi, ini ada orang bener-bener bentukannya kayak orang gila, kurus, rambutnya acak-acakan, ya kan? Ini badannya ini kotor dan bau. Kamu siapa? Tiba-tiba orang tersebut hanya tersenyum. Ini kotor parah, ya kan? Dan Kumal hanya menggunakan, hanya menggunakan celana dalam. Dia hanya tersenyum. Badannya kurus, Kumal kayak orang gila. Pada saat itu makhluk yang dilihat Akbar tadi ini hanya tersenyum, ya kan? Hanya tersenyum, tapi anehnya lehernya ini berdarah. Kamu siapa? Tolong. Akbar terus-terusan minta tolong. Teriak-teriak terus-menerus minta tolong. Bayangin, kita malam-malam, kita buka kamar mandi kita, ya kan? Ternyata ada orang gila di situ sedang mandi, sedang mainan air. Ini yang dialami Akbar. Akbar teriak tolong-tolong hingga pada akhirnya ini ada orang, ya kan, yang mungkin mendengar, entah itu lagi jaga ronda atau apa. Kebetulan ada 2 orang yang mendengar, langsung lari mereka menuju ke tempat Akbar. Tolong. Akbar melihat ada 2 orang datang. Ada apa mas? Itu pak, coba lihat pak, itu pak. Tiba-tiba ketika Akbar ini mengarahkan jarinya, mengarahkan tangannya, menunjukkan ini pak, ada orang gila, ada makhluk seperti ini sedang ada di kamar mandi saya. Ini tiba-tiba makhluk tersebut hilang. Boom! Kenapa mas? Ada apa mas? Sampai teriak-teriak kenceng banget. Kebetulan kita ini lagi lewat mas. Ada apa mas? Pak, tadi di sini ada orang gila sedang mandi, tapi kenapa hilang pak? Masa sih mas? Kebetulan orang tersebut ini bawa senter. Disenterin semua kan? Gak ada orang mas. Ini aja mas, lampunya dibetulin. Ini depan kamar mandi di sampean ini, depan kamar di sampean ini. Bolamnya ini mau mati ini, diganti. Lampunya diganti mas, mau mati tuh. Iya pak. Sampean kecapean. Sampean penghuni baru sini ya? Iya pak. Iya saya tahu. Sampean sering lewat sini, jadi saya ngerti. Yaudah nanti ini lampunya diganti. Udah lapor KTP sama Pak RT belum? Iya pak. Saya juga nanti bakalan ketemu Pak RT-nya pak. Ya wes. Kalau gitu gimana, mau ditemani apa gimana? Nggak usah pak. Terima kasih pak. Akhirnya 2 orang tadi ini pergi. Akbar bingung kan. Aneh aja sih. Tadi perasaan di kamar mandi ada orang. Ini kenapa nggak ada orang jadinya? Ditutup kembali sama Akbar. Udahlah, mending aku tidur. Besok pagi aku harus kerja. Udah, aku harus ngelupain ini semua. Besok pagi aku harus kerja. Akhirnya Akbar mau kembali ke kamar. Dibukalah pintu kamar sama Akbar. Cekrek. Akbar langsung kaget. Hantu. Akbar melihat. Jadi di kamarnya Akbar ini belum ada plafon, ya, belum ada ternitnya, tapi ada besi membentang yang mungkin itu nantinya bakalan bisa ditempel ketika ada pembangunan atau apa, dibetulin lagi kayak gavalum apa gitu ya. Ini bisa ditempel plafon. Dan di situ yang dilihat Akbar, ini makhluk tadi sedang menggantung diri. Dengan lidahnya ini menjulur dan baunya ini minta ampun menyengat. Hantu. Akbar langsung pingsan melihat makhluk tadi menggantung tepat di kosan tersebut. Singkat cerita, keesokan paginya Akbar ini terbangun dan memang benar Akbar ini tidur di depan pintu kamarnya. Jadi dia belum sempat masuk, baru buka
lihat ada orang gantung diri di depannya. Dan orang itu adalah yang makhluk seperti orang gila tadi. Brewokan, kurus ya kan, lidahnya ini menjulur dan rambutnya ini acak-acakan. Ini seorang pria dan hanya mengenakan, maaf ya, hanya mengenakan celana dalam. Udah kumuh, bau banget. Nah pada saat itu Akbar terbangun, Akbar lihat jam. Untungnya ini belum telat. Akbar langsung mandi, ganti baju, terus langsung Akbar ini langsung mau menuju kantor. Tapi Akbar berpikir, aku masih nyukup ketika aku ngobrol sama Pak Karso ini. Aku pengen tanya, sebenarnya kosan ini kenapa ya? Ada apa ya? Akhirnya, ini karena mau ke jalan raya, Akbar ini mampir dulu ke tempatnya Pak Karso. Akbar mencet bel, ting dong, ting dong. Gerbangnya ini ada belnya. Dan kebetulan Pak Karso ini sedang olahraga di depan rumah. Pak Karso sedang olahraga, terus Pak Karso ini nyamperin. Dan di situ juga Akbar baru lihat, oh ini istrinya Pak Karso. Ada istrinya Pak Karso di situ, tapi mukanya ketus, gitu kan. Nah, pada saat itu Akbar ini tanya sama Pak Karso. Pak Karso, aku mau nanya, iya Bar, ada apa ya? Jadi gini Pak, semalam itu saya ini diliatin ada orang lagi mandi, dia ini kayak orang gila. Terus ketika saya ini mau masuk kamar, orang tersebut ini gantung diri Pak di situ Pak. Sebenarnya kontrakan itu apa sih Pak? Sejarahnya gimana? Ada apa dengan kosan itu sih Pak? Saya pengen tahu Pak. Alah, kamu itu lelah, kamu capek. Nggak mungkin Pak, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sampai saya pagi-pagi terbangun, ini saya tidurnya ini justru malah di depan pintu Pak. Itu kontrakan Bapak ada apanya Pak? Ini tidak ada apa-apa nak. Kamu kelelahan. Mas, ini sarapannya udah. Oh ya Dek, bentar ya. Bentar, saya mau sarapan. Mau sarapan bareng apa gimana? Oh enggak Pak, saya mau langsung. Ya udah, hati-hati. Iya Pak, permisi Pak. Akhirnya Akbar pun jalan. Sesampainya di kerjaan, Akbar ini bertemu Rizal dan Aji, temannya ya kan. Yang memang mereka ini satu tim gitu, bisa dikatakan mereka ini sering bareng gitu kan. Akhirnya Akbar pun cerita ke Rizal dan Aji. Jal, aku mau cerita Ji. Kenapa Bar? Ada apa Bar? Akbar pun menceritakan bahwa di tempat Akbar ini sering ada orang mandi, tapi ketika dilihat nggak ada. Akbar cerita belum selesai, ya kan? Akbar belum selesai, tiba-tiba Aji ini dipanggil sama atasannya. Jal, sini Jal, kita butuh kamu. Tiba-tiba Rizal ke sana. Wah biasa ini Rizal dipanggil pasti disuruh yang aneh-aneh nih. Loh, aneh-aneh gimana sih? Akbar tanya sama Aji. Rizal di sini tuh sudah dipercaya. Dia ini tahu hal-hal seperti itu, hal-hal mistis lah, apalah segala macam. Rizal ini tahu. Cuma dia memang orangnya agak gimana gitu. Orangnya agak arogan. Nah, saya gambarkan dulu sosok Rizal seperti apa. Rizal ini bisa dikatakan dia ini entah punya keturunan atau apa, atau dia berguru di mana. Rizal ini tahu ketika ada apa-apa yang hal-hal misterius ya kan, hal-hal mistis yang kira-kira mau mengancam kantornya atau apa, Rizal ini diperbantukan, disuruh kayak ngatasin kayak apa, suruh menerawang lah atau apa. Ini Rizal bisa seperti itu gitu, bisa seperti itu. Cuma Rizal ini agak arogan orangnya, agak selengean juga gitu kan. Nah singkat cerita, berjalan waktu sudah tidak ada teror nih, aman nih. Beberapa hari ini tidak ada teror di kosannya si Akbar. Dan hari keberapanya Akbar ini pulang kerja, Akbar ini mampir ke warung Indomie, warkop. Nah pada saat itu Akbar ini cerita, tanya sama penjual warkop. Kita sebut saja namanya Pak Yayat. Akbar tanya iseng, Pak Yayat, saya mau tanya, oh ya, gimana Mas Akbar, ada apa? Jadi mereka ini udah pernah ketemu ketika Akbar ini makan atau apa gitu, sempat mampir di situ. Mereka ini akhirnya jadi kenal kan. Di sini Akbar tanya, Pak Yayat, saya mau nanya Pak, saya kan tinggal di kosan yang paling ujung. Nah, saya ini di situ ngalamin teror Pak, ngeri banget Pak. Saya ini sering mendengar orang mandi, terus ketika saya buka nggak ada. Wah ngeri banget lah Pak kosan itu. Sebenarnya kosan itu apa sih Pak? Terus ada cerita apa Pak di kosan itu Pak? Gimana ya? Saya juga nggak tahu persis sih ya. Jadi setahu saya di situ pernah ada orang bunuh diri Mas. Lah, yang bener Pak Yat? Iya Mas. Tapi penyebabnya saya juga kurang tahu persis Mas. Beneran saya kurang tahu persis. Yang jelas pada saat itu paginya ada polisi datang, terus udah Mas. Sempat warga ramai sebentar, terus udah. Dan ada orang bunuh diri kayak gitu. Tapi saya kurang tahu yang bunuh diri ini siapa segala macam. Bener-bener rapi, tertutup, udah. Apa jangan-jangan? Lah, emang Mas Akbar kenapa?
Jadi saya diteror di situ, ya sama kayak persis yang Bapak cerita. Ada hantu yang bunuh diri di situ, Pak. Saya kurang tahu kalau itu. Karena saya nggak lihat di situ. Di situ sudah di polis lain pada saat itu. Dan orang-orang ramai. Itu saja yang saya tahu, kata Pak Yayat. Tapi sekarang gimana? Ya beberapa hari ini sih saya nggak ada gangguan. Ya udah, mending Mas Akbar ini sholatnya dirajinin, selalu berdoa. Saya yakin nggak kenapa-napa, ya. Oh, iya Pak, saya mau pindah juga saya bingung. Di sini paling terdekat di kantor saya. Terus di sini kontrakan paling murah. Ya udah, pesan saya itu rajin-rajin berdoa. Yuk Mas yuk. Iya Pak. Nah setelah Akbar ini makan selesai, barulah Akbar pulang. Akbar pulang ini sambil lihat atapnya nih. Ini masa iya tempat bunuh diri sih? Masa iya sih kamar ini? Nggak mungkin ah. Nah pada saat itu Akbar berdoa, minta perlindungan. Dan benar, pada malam hari itu Akbar tidak ada teror. Sampai Akbar ini tertidur, ya kan? Paginya Akbar berangkat lagi. Akbar udah yakin aja udah. Anehnya ini bisa beberapa hari itu nggak ada orang nyari kosan atau apa pengen ngekos di situ, nggak ada. Jadi beberapa kamar itu kosong, yang ada cuma kamarnya Akbar. Yang huni cuma Akbar. Nah singkat cerita, berjalannya waktu, tibalah mereka ini lembur ya kan. Mereka ini sampai jam 11 malam. Nah pada saat itu Aji ini bilang sama si Akbar, Bar, gimana kalau aku nginep di tempat kamu Bar? Besok pagi kita harus berangkat pagi lagi nih. Oh ya nggak apa-apa, aku jadi ada temennya, enak dong. Nah ternyata si Rizal ini mendengar obrolan mereka. Aku ikut dong. Aku pengen tahu nih yang kamu cerita, katanya kosan kamu angker apa segala macam. Aku juga pengen tahu nih. Ya udah. Akhirnya mereka berdua menginap di kosannya si Akbar. Ya kan mereka menginap di kosannya si Akbar. Mereka ini ngopi, cerita sampai malam. Ya kan mereka juga sempat main kartu. Si Akbar sendiri ini ngomong, ini mending kita tidur. Ini udah jam 12:30 loh. Ya, mending kita tidur. Bentar lagi Bar, nanggung Bar. Ayo Bar main lagi. Akbar nggak mau main kartu. Akbar udah ngantuk nih. Tiba-tiba si Rizal ngomong, Bar, aku pengen tahu seperti apa sih? Katanya di sini angker. Hantu mana dong muncul? Ini ada aku. Kamu tuh ngomong apa sih? Kata si Aji. Tenang Ji, aku pengen ngerti. Aku udah ngerasain sebenarnya. Aku udah ngerasain hawa-hawa nggak enak di sini. Tiba-tiba Rizal ngomong seperti itu. Teman-teman, ini kita biar tahu sebenarnya ada apa di sini, ada apa saja, hantu apa aja yang di sini. Nah, si Akbar ini kepikiran, apa aku tanya si Rizal aja ya? Rizal kan tahu nih tentang hal-hal seperti ini. Nah, tiba-tiba si Rizal ngomong ke mereka, kalian, aku ada kejutan. Gimana kalau kita main sesuatu? Kita bikin permainan iblis. Tiba-tiba Rizal ngomong permainan iblis. Mereka berdua bingung, Aji sama Akbar ini bingung. Aji pun tanya, mainan apa? Ntar, aku buka tasku dulu. Dibukalah tas. Dan pada saat dibuka tasnya, tiba-tiba di sini Rizal mengeluarkan ini boneka jailangkung. Mereka berdua ketakutan. Apa-apaan kamu? Aji ngomong seperti itu. Akbar juga ngomong, Bar, apa itu Bar? Ini jadi bonekanya bentuknya dari batok kelapa. Terus ada kayak bambu, ya kan? Bambu membentuk seperti layang-layang, ya kan? Dan di situ ada bajunya juga. Gimana kalau kita mainin jailangkung? Banyak kasus pembunuhan yang tidak terungkap asal usulnya. Siapa tahu dengan adanya jailangkung, dia bisa mengatakan penyebab apa kematian, pembunuhan atau apa segala macam, ya kan? Yang ada di kosan ini. Nah, di sini Akbar kayak tertarik lah. Bener juga. Aku biar bisa tahu sebenarnya ada apa sih di kosan ini? Pembunuhankah atau apakah segala macam? Biar aku tahu. Si Akbar dalam hati seperti itu. Nah Rizal bilang, gimana? Mau nggak? Sebentar. Tak lama kemudian Rizal mengeluarkan, jadi kayak ada kertas, tapi ini kertas ini sepertinya terbuat dari sebuah kulit hewan, ya kan? Tapi di situ ada kayak tulisan-tulisan kuno Jawa, ya kan? Aksara-aksara Jawa, dan di situ ada huruf-huruf abjad, ya kan? Ada huruf-huruf abjad juga. Yang di sini Akbar lihat, ini ada huruf A sampai Z dan angka 0 sampai 9 gitu. Terus ada gambar-gambar rumahan. Jadi kertasnya ini kayak kulit, hampir kayak kertas semen, jadi kayak kertas kulit gitu lah. Ya kan, kecoklat-coklatan gitu kan. Pada saat itu kertasnya digelar sama si Rizal. Gimana kalau kita main jalangkung? Gimana, setuju?
Dan tak lama kemudian Rizal mengeluarkan sebuah kotak. Ada koin, ya kan? Koinnya ini besar, tidak seperti koin pada umumnya. Koinnya ini dari kuningan, ya kan? Dan tengahnya ini ada lubangnya kecil sekali. Ditaruhlah di tengah. Gimana kalau kita mainin ini? Biar tahu, iseng-iseng aja. Gimana? Setuju gak? Rizal menawarkan seperti itu. Tenang, ada aku di sini. Kalian gak bakal kenapa-napa. Tenang. Jadi Rizal ini agak sombongan orangnya emang. Aji awalnya menolak. Enggak, Jal. Enggak ah. Aku mending tidur. Ji, kamu kan sering nanya ke aku. Sering ngetes ilmu aku. Kamu sering ledekin aku. Katanya kalau di kantor kamu sok-sokan. Kamu terlalu sok-sokan sakti atau apa. Ayo. Kapan lagi kita main kayak gini? Apalagi kata si Akbar kemarin bilang. Sering ada hantu mandi. Ya kan? Ayo. Tapi memang Akbar tidak menjelaskan secara runtut apa yang dilihat Akbar. Akbar yang menjelaskan dia selalu diganggu dengan orang lagi mandi. Hanya seperti itu. Ya kan? Nah, pada saat itu, akhirnya Rizal ini memulai. Ini koin sudah aku taruh, letakkan jari kalian di sini, dan kita mulai permainan. Biar kalian tahu, kalau selama ini aku nggak pernah bohong. Nah akhirnya, ujung jari mereka, satu persatu ini tepat berada di satu koin. Nah, si Jai Langkung tadi, ya kan, ini diberdirikan, disenderkan di tembok. Setelah itu, jari mereka disuruh sama si Rizal untuk meletakkannya tepat di atas koin. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang dilepas. Peraturannya seperti itu. Ya, ingat, jangan ada yang melepasnya sampai acara ini selesai, ritual ini selesai. Paham kalian? Karena kalau ada apa-apa, ini bisa mengancam kita semuanya. Ngerti? Oh, tapi ini aku boleh nyebut nggak? Kan udah nempel kalian. Kalian gimana sih? Nah, Akbar di sini juga pengen ngerti. Mudah-mudahan yang masuk ke sini, hantu yang masuk ke sini adalah hantu yang terdekat, ya kan? Rizal juga penasaran sebenarnya. Akhirnya jari mereka yang sudah tertempel, Rizal mulai membaca mantra. Jai Langkung, Jai Langse. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jai Langkung, Jai Langse. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Berkali-kali seperti itu. Rizal membaca mantra itu terus-menerus. Sembari dia diam sejenak terus membaca lagi. Nggak ngerti apa yang dibaca Rizal ketika Rizal ini diam sejenak, tapi mulutnya ini bergerak dan di sini keringat mulai bercucuran. Keringat dua anak ini mulai bercucuran antara keringatnya si Aji dan si Akbar. Kecuali si Rizal, dia ini terus membaca ritualnya. Lagi fokus di koin, tiba-tiba ini koin bergerak. Ini koin bergerak kurang lebih 2 cm. Saat itu Akbar ini langsung bilang, ini paling diantara kita ada yang gerakin koin ini. Diam, jangan diangkat jari kalian. Jangan diangkat. Dia sudah datang di sini. Dia sudah berada di sini. Jika dari salah satu kita ini mengangkat tangan, jari kita angkat dari koin ini, maka kita akan celaka. Dia akan terus mengikuti kita. Bahkan ketika dia ingin pulang, kita yang akan menggendongnya. Boom! Tiba-tiba Rizal bilang seperti itu. Akhirnya mereka menuruti apa kata Rizal. Tapi dalam hati Akbar, masa iya sih? Ini ada yang menggerakkan atau memang bergerak sendiri? Koin ini. Jadi satu koin ada tiga jari di sini. Jari pertama jarinya Rizal, jari kedua jarinya Akbar, jari ketiga adalah jarinya si Aji. Pada saat itu koin kembali bergerak. Nah, Akbar langsung berpikir, ini Rizal deh yang gerakin koin ini. Tiba-tiba Rizal ngomong, apa kata kamu? Aku nggak gerakin koin ini. Ini bergerak dengan sendirinya. Nah, di sini padahal kan dalam hati si Akbar ya kan, ini jangan-jangan si Rizal, tapi Rizal malah menjawab seperti itu. Akhirnya Akbar diam. Pada saat Akbar diam, semuanya diam. Koin tersebut tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Ini bergerak ke huruf H dan A. Berhenti di huruf H. Setelah itu jalan lagi ke huruf A. Berkali-kali seperti itu. Dia mentertawakan kita. Kalian tahu? Dia sedang berada di kita. Saat ini dia sedang memperlihatkan kita dan dia sedang tertawa. Dia mentertawakan kita. Ngerti kalian? Saat itu Rizal kembali lagi, dia membaca mantra lagi dalam hati. Sambil mulutnya ini komat kamit. Gak ngerti yang dibaca ini apa. Rizal setelah selesai membaca mantra, ya kan, Rizal pun bertanya, nama kamu siapa? Dan kamu tinggal di mana? Meninggalmu seperti apa? Matimu seperti apa? Tak lama kemudian, koin ini kembali bergerak, menunjukkan huruf W. W, pertama hurufnya ini W. Setelah itu ke huruf A. Setelah itu ke huruf H. Setelah itu ke huruf I.
Setelah itu ke huruf D. Serak. Kita sebut saja di situ hantu yang ada di situ namanya Wahid. Ini dengan jelas W-A-H-I-D, Wahid. Nah, di sini Rizal kembali bertanya, kamu tinggal di mana? Pertanyaan kedua, serak, 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 terus berjalan, serak, 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 serak. Di kamar ini. Akbar langsung ketakutan. Ditulis di situ di kamar ini. Ketikan itu D-I-K-A-M-A-R-I-N-I. Boom! Di kamar ini. Kamar yang ditempatin oleh Akbar. Di sini Akbar merinding kan. Setelah itu Rizal kembali bertanya, kamu meninggal kenapa? Kamu mati kenapa? Rizal bertanya seperti itu. Setelah itu koin berjalan ke huruf G. Serak. Setelah ke huruf G ke A. Serak. Setelah ke huruf A ke huruf N. Serak. Setelah ke huruf N ke huruf T. Serak. Ke huruf T langsung ke huruf U. Serak. Setelah huruf U huruf N. Serak. Setelah huruf N huruf G. Serak. Setelah huruf G dia langsung ke huruf D. Serak. Setelah ke huruf D dia langsung ke huruf I. Serak. Setelah ke huruf I dia langsung ke huruf R. Serak. Kembali lagi ke I. Serak. Gantung diri. Akbar ini langsung kaget. Dan Akbar ini herannya kenapa? Kalau ini koin dijalankan oleh dua orang ini, Akbar belum cerita. Soal Akbar ini melihat ada makhluk sedang gantung diri dengan bau yang busuk. Akbar nggak cerita ke mereka. Akbar hanya bercerita ke mereka tentang kamar mandinya sering ada orang mandi. Dan ketika dibuka nggak ada orang. Akbar hanya bercerita seperti itu. Untuk gantung diri dan segala macam sampai Akbar ini pingsan, Akbar ini tidak menceritakan kepada dua rekannya, kepada dua temannya. Makanya di sini Akbar percaya gitu kan. Nah, mereka nggak ngerti, mereka nggak mungkin yang menggerakkan ini. Kenapa ini kok bisa tertulis gantung diri? Dan pada saat itu Rizal kembali bertanya, kenapa kamu gantung diri? Kamu gantung diri di kamar ini, kamu tinggal di sini. Iya, koin ini langsung berjalan ke huruf I, Y, A. Sak. Ya udah, penyebab apa? Kamu kenapa gantung diri? Tiba-tiba koin itu berjalan dan menuliskan, aku sakit hati kepada pemilik kos ini. Ini koin berjalan menuliskan huruf-huruf itu tadi. Boom! Aku sakit hati kepada pemilik kosan ini. Boom, 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 boom. Rizal kembali bertanya. Di sini Akbar semakin fokus kan? Akbar akhirnya fokus. Kok dia benci sama Pak Karso, pemilik kosan ini? Apalagi nih? Rizal pun bertanya, kenapa kamu bisa sakit hati dengan pemilik kos ini? Tiba-tiba koin tersebut ini menuliskan lagi, dia adalah kakakku dan dia merebut kekasihku. Boom, 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 boom. Saat itu juga Akbar kaget ya kan? Karena Akbar pernah melihat istri dari Pak Karso. Pada saat Akbar ini tanya istrinya Pak Karso pada pagi-pagi itu, Mas ini sarapannya. Saat itu Akbar melihat istrinya Pak Karso yang mukanya ini bener-bener jutek banget. Nah, dengan Akbar kaget, ini Akbar spontan, ini Akbar mengangkat jarinya dari koin yang sudah ada pada di situ, koin yang dimana dimainkan untuk jelangkung. Bang, boom. Akbar mengangkat koinnya saking kagetnya. Rizal ini langsung menangis Akbar. Bar, maksudnya apa ini? Baru seperti itu tiba-tiba boneka jelangkung ini bergerak dan langsung terjatuh. Buah! Dan jatuhnya ini, maaf ya, ini di bagian kepalanya ini sampai lepas dari bambu-bambu yang telah tersusun menjadi sebuah boneka jelangkung. Di sini Rizal memarahi si Akbar. Maksud kamu gimana, Bar? Aku kan udah bilang jangan dilepas. Ini kalau dilepas ya udah kita celaka semua. Boom, boom. Akbar yang dimarahi oleh Rizal, Akbar pun ngomong, aku udah pernah lihat istri dari pemilik kos ini, aku lihat dan apa ini semua? Kamu Bar, kamu ngapain? Kamu angkat tanganmu. Ini yang ada, dia tetap gentayangan dan dia akan mengikuti kita. Dan kamu yang mengangkat tangan itu, berarti kamu yang akan menanggung semua ini. Akbar ngomong, loh Zal, tapi kan kamu tadi bilang, tenang ada aku bakal melindungi kalian. Kamu bilang seperti itu. Aku gimana ini? Aku bilang, ikuti perintahku. Jangan sampai kamu ini tidak ikuti perintah aku. Ini kamu mengangkat tanganmu ya kan? Ini melepaskan koin itu. Coba kamu nurutin apa arahanku. Tidak akan terjadi apa-apa. Terus ini kita gimana? Aji bingung. Ini gimana? Jal, Akbar, kita gimana ini? Kita dalam bahaya. Kita lekas pergi dari sini. Semua barang-barang ambil, masukin ke tas, kita cabut dari sini.
Rizal tiba-tiba menyuruh seperti itu. Hingga pada akhirnya ya kan, ini langsung mereka buru-buru. Mereka buru-buru dan Aji bilang, ini yang terdekat adalah rumahku, mending ke rumahku. Walaupun ini jauh, Aji ini jauh, tapi ketimbang rumahnya si Rizal, masih mendingan ke rumahnya Aji. Karena memang hanya ada 2 motor, Aji berboncengan dengan Rizal. Di sini Akbar sendirian. Setelah barang-barang udah dimasukin tas ya kan, kamar dikunci, mereka pun langsung jalan. Mereka ini keluar dari kosan itu, dang, mereka kenceng naiknya udah. Nah kebetulan di sini yang di depan ini motornya si Rizal dan Aji. Akbar ini ngejar udah nggak sampai. Motornya ini lebih, maaf ya, motornya ini lebih butut, lebih jadul motornya. Akbar ini langsung klaksonin berkali-kali. Tungguin, wah tungguin. Mereka jalan kenceng sekali. Pada saat itu rute menuju ke rumahnya Aji, ini setelah kota, ini masuknya ke arah-arah ke rumahnya Aji ini harus melewati persawahan yang tercepat, gitu kan, jalan yang tercepat. Nah, pada saat itu Akbar ini klakson, tungguin. Akbar terus-terusan klakson, jalanlah motor Akbar kan, terus udah jauh mereka. Nah, tak lama kemudian, boom, Akbar yang lagi kenceng naik motor, tiba-tiba Akbar merasa di pinggangnya ini kayak ada orang yang lagi bonceng. Dan tangannya ini ada di pinggang Akbar. Akbar ini lihat nih, di pinggang Akbar. Akbar melihat ada kedua tangan sedang memeluk pinggangnya Akbar. Boom. Dan tangan tersebut ini, kukunya hitam-hitam dan bener-bener kotor penuh lumpur. Apa ini? Tangan siapa ini? Pada saat Akbar ini melihat ke arah spion, dengan jelas di belakang Akbar ini makhluk yang ada di kamar mandi dan makhluk yang Akbar ini lihat dia gantung diri. Tolong, berkali-kali Akbar ngelaksonin. Tolong. Hei, Rizal, Aji sempat nengok, tapi bagi Aji mungkin Aji nggak lihat. Taunya Aji, Rizal baik-baik aja kok. Semakin jauh lah mereka akhirnya. Boom. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar dari telinganya si Akbar. Ini hantu tersebut mengatakan, pulangkan aku. Boom. Akbar yang kebingungan, Akbar terus-menerus mendengar kata-kata itu. Pulangkan aku. Pada saat itu Akbar yang kebingungan tidak bisa mengendalikan motor dan tiba-tiba terjungkal. Akbar ke sawah. Singkat cerita ya kan, ini cerita di posisinya Rizal dan Aji. Aji bilang, Jal, kita udah jauh dari kosannya si Akbar. Tapi Akbar kenapa nggak kelihatan ya? Lah iya ya, jangan-jangan iya ya. Ji, mending kita belok lagi, kita cari Akbar, Ji. Ya udah, nanti takutnya dia kenapa-napa lagi. Dia bukan orang sini lagi. Ke rumahku juga masih agak jauhan. Ya udah, Ji, ayo kita cari lagi. Akhirnya mereka belok. Dan pada saat mereka belok, ya kan mereka nyari pelan-pelan, ada orang. Setelah mereka ini sampai di persawahan, ada orang. Ada 2 orang, bapak-bapak. Itu, Mas, lagi ngapain? Pak, saya cari teman saya, Pak. Tadi naik motor, tapi kok saya tungguin belum sampai-sampai. Teman Mas yang kecelakaan ya? Tadi ada orang kecelakaan di sini bawa tas. Orangnya kayak apa, Pak? Orangnya tinggi, badannya gempal. Ci, bener Ci, si Akbar. Nah, teman saya di mana, Pak? Tadi kecelakaan di sini, sekarang dibawa ke rumahnya Pak RT. Ya udah Mas, langsung sana aja. Itu teman Mas kecelakaan. Untung beberapa warga tadi lihat motor kenceng banget, ya kan? Setelah itu nggak ada suara. Warga langsung nyusul ke sini. Ternyata bener ada orang kecelakaan. Rizal dan Aji langsung menuju di mana Akbar ini sedang diatasi. Dan pada saat Rizal dan Aji sampai di lokasi, Rizal kaget. Kagetnya apa? Di situ ternyata sudah ada RT, ya kan? Di situ udah ada Pak RT, ada beberapa warga dan ada orang pintar. Ibarat kata kayak orang sesepuh yang di situ. Nah, pada saat itu Pak RT tanya, "Kalian siapa?" "Pak, saya temennya si Akbar, Pak. Saya Rizal, ini Aji, Pak." Nah, tiba-tiba orang yang sesepuh tadi, ini Rizal ini tahu, lihat, ini lagi baca mantra nih. Dalam kondisi Akbar ini antara sadar dan tidak. Nah, setelah itu sesepuh tadi tiba-tiba mengatakan, kita sebut saja namanya Mbah Yatno. Mbah Yatno ini mengatakan kepada mereka berdua, "Kalian ini mainan apa? Apa yang sedang kalian mainkan? Permainan apa itu?" Jal, ngomong aja udah. Jal, ngomong aja udah. Aji ngomong seperti itu. "Kamu punya ilmu. Kalau kamu punya ilmu itu jangan sombong." Tiba-tiba Mbah Yatno bilang seperti itu. "Korbannya adalah teman." Akhirnya Rizal yang mungkin jauh sekali ilmunya dengan Mbah Yatno ini tadi, mungkin ya kan,
Setelah itu Rizal ini mengakui, membuka tasnya, srek. Iya mbah, saya dan teman-teman saya ini main jalangkung. Tapi sebelum permainan habis, Akbar teman saya ini menghentikan duluan mbah. Dan akibatnya mungkin hantu itu mengikuti si Akbar mbah. Hingga akhirnya Akbar kecelakaan. Dan saya mohon maaf, saya sudah merepotkan kalian semua di sini. Tiba-tiba, ya kan, Rizal mengakui semua itu. Nah, pada saat itu Mbah Yatno bilang, jangan kamu ulangi. Setelah itu Mbah Yatno ini membaca ritual, nggak tahu apa yang dibacanya, ya kan, mulutnya ini komat kamit. Setelah itu menggenggam tangannya, setelah itu tangannya digerakkan dan seolah-olah ini membuang. Bang! Nak, bangun nak. Akbar bangun. Saya di mana? Saya di mana ini? Antara sadar dan tidak. Dari tadi itu antara sadar enggak, dan sekarang ini sudah sadar pulih. Ambilkan minum. Akhirnya Mbah Yatno minta air minum, dikasihkan kepada Akbar. Nah, Mbah Yatno di situ bilang, jangan sampai kamu semena-mena. Kamu namanya siapa? Rizal mbah. Kamu kalau punya ilmu jangan sombong, ngerti? Ini akan membahayakan siapa saja. Iya mbah, jangan diulang lagi kamu. Iya mbah, maafkan saya mbah, maafkan saya. Saya tahu kamu punya guru, tapi gurumu tidak mengajarkan seperti ini. Justru kamu sendiri yang suka menantang orang. Iya mbah, Rizal dibilangin. Nah di sini ada edukasi kan, bener kan? Bahwa ketika ini kita punya ilmu, apapun ilmunya, nggak harus ilmu yang magic atau apa segala macam. Kita punya kemampuan segala macam, ya kan? Punya cara, punya tips, punya tutorial segala macam. Alangkah baiknya kita jangan sombong, bener gak Mas Lutfi? Harus tetap merendah. Jangan sampai ilmu kita ini terus kita aku pengen nyobain sama dia, kayaknya ilmu aku menang gak? Dia seberapa sih ya segala. Jangan pernah seperti itu, nantangin orang, mentang-mentang ilmunya udah kuat atau segala macam. Jangan sampai seperti itu, ya, oke? Nah di sini ada edukasi baik nih dari Mbah Yatno. Nah setelah itu Mbah Yatno pun bilang, hantu yang ikut dia mati bunuh diri. Akbar tambah kaget. Akbar pun menjelaskan, iya mbak, tadi aku dipeluk dan aku ini kebingungan mbak, dan aku akhirnya terjungkal. Akbar menjelaskan kronologinya, dan di sini Mbah Yatno bilang, dia mati karena sakit hati. Dan pada akhirnya semua peralatan jalangkung apa segala macam ini diminta sama Mbah Yatno. Bawa sini, tinggalkan. Singkat cerita, keesokan hari barulah mereka diperbolehkan pulang. Mereka diperbolehkan pulang, mohon maaf segala macam. Pada saat itu Mbah Yatno bilang, kamu pindah kosan dari situ. Oh iya mbah. Akhirnya mereka ini pamitan pulang. Dan akhirnya Akbar paginya ini ke kosan bareng-bareng diantar temennya. Ini semua barang-barang diambil. Yang mungkin masih sisa-sisa di situ apa segala macam gitu kan ya. Ini diambil dan saat itu pamitan sama pemilik kosan untuk tidak meneruskan. Dan pada saat itu Akbar sempat melihat gelagatnya istri dari Pak Karso. Oh iya, memang istrinya kayak gini. Hidupnya serba kemewahan. Nah, singkat cerita akhirnya si Akbar ini sementara tinggal di tempatnya Aji. Mereka ini kembali bekerja seperti biasanya. Dan berjalannya waktu, menurut penuturan warga, kan akhirnya si Akbar ini sering lewat di situ, tetap sering mampir di warung kopi segala macam, cerita dengan Pak Yayat segala macam. Dan menurut penuturan warga yang tahu nih, ada yang tahu gitu, ini masih menduga-duga, ya kan? Jadi menurut penuturan warga, ini dulunya kronologinya, Wahid adalah adik dari Pak Karso. Nah, pada saat itu Pak Karso membuka kosan di kota, Wahid ini yang masih ada di kampung, ya kan? Ini nekat berangkat ke kota sama kekasihnya, memohon untuk tinggal di situ, sembari Wahid nyari kerjaan. Nah, berjalannya waktu ternyata Wahid belum ada kerjaan. Di situ ceweknya kebingungan untuk masalah hidup atau apa segala macam, dan terpengaruh pergaulan kota. Hingga pada akhirnya, entah ini gimana ceritanya, si ceweknya ini jatuh cinta sama pemilik kosan, kakaknya Wahid, yaitu Pak Karso. Hingga pada akhirnya Wahid tahu hubungan mereka. Wahid sakit hati, depresilah Wahid. Lebih parahnya ini puncak-puncaknya ketika Wahid tahu, Wahid mendengar kalau pacarnya, ya kan, ini hamil. Dihamili oleh kakaknya sendiri. Wahid depresi, kebingungan segala macam, hingga pada akhirnya kayak dianggap orang gila. Karena apa? Sempat Wahid ini di depan kosan, tidak memakai baju apa-apa. Setelah itu dia masuk lagi.
hingga pada akhirnya nggak ada yang ngontrak di situ. Jarang. Ketika ada mungkin beberapa hari udah pergi karena dianggapnya kok ada orang gila kayak gini ya. Hingga pada akhirnya Wahid ini bunuh diri di situ. Nah, ceritanya berakhir sampai di situ. Akhirnya Akbar udah pindah nggak di situ lagi. Akbar melanjutkan di tempat haji. Berapa tahun kemudian Akbar ini bercerita dengan Doni. Doni pun kaget, ya kan? Dan kisah ini diceritakan dan akhirnya dikirimkan ke kita. Gitu. Di sini ada edukasi baik di cerita ini, ya kan, bahwa ketika kita punya ilmu apapun, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita menantang-nantang, atau jangan sampai kita ini memanggil-manggil, ya kan nggak ngerti semua, gitu kan ya. Itu akan membahayakan kita atau orang-orang di sekitar kita. Itulah ceritanya seperti itu. Di sini ada edukasi baik, yang baik diambil dan yang buruk dibuang, gitu. Dan buat pengirim cerita ini saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita, ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan cerita, terima kasih sekali. Saya udah membacakan. Mudah-mudahan kalian puas dengan cara saya bercerita, ya kan, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Saya mengucapkan terima kasih banget. Dan buat teman-teman yang ceritanya belum terbacakan, mohon bersabar. Ternyata ketika saya kemarin lihat handphone, terus di upgrade, dipindah ke komputer, saya lihat wah banyak sekali gitu kan ya. Jadi mohon bersabar ya, mohon bersabar. Akan kita ceritakan satu persatu. Dan gimana nih biar cerita kalian ini gampang dibawakan? Caranya gampang sekali. Kalian bisa lihat ke layar kaca, dikirim seperti ini per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu saya akan paham untuk menghafal. Dengan tim juga, tim ini tahu oh ini ceritanya seperti ini gitu. Jangan sampai ini ditulisnya banyak tanpa ada jeda gitu. Kita malah kebingungan, jadi ditulis per paragraf atau per kalimat. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Atau kalian bisa kirim ke nomor WA saya 08587043336363nya 4 kali. Saya ulang, 08587043336363nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian. Dengan begitu, WA kalian ini tidak akan tertumpuk oleh WA-WA lain, teman-teman. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu banyak rezeki, amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, amin. Selalu disukseskan, amin. Yang lagi sakit segera disembuhkan, amin. Yang penuh utang ini segera dilunasi semua utangnya, amin 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 amin. Ya, dan sehat semuanya. Akhir kata saya yang bertugas dan Mas Lutfi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri.